Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dan berdoa kita dalam keadaan yang tetap bersemangat, bergairah untuk belajar kebenaran firman Tuhan lewat program yang luar biasa ini, yaitu Bible Study CK7. Nah, saudara, hari ini kita akan mengakhiri kitab Imamat, kitab ketiga di dalam Pentatuk atau 5 Taurat Musa, di mana Imamat adalah penyertaan Allah kepada bangsa Israel, di mana Tuhan membuka dirinya supaya bisa dihampiri oleh umatnya. Dan bagaimana cara umat menghampiri Allah, semuanya tertulis dalam kitab yang luar biasa ini. Seringkali kitab ini dihindari atau bahkan dilompati kalau orang mau baca firman Allah, ya saudara. Karena isinya itu tentang upacara-upacara, tentang korban, ya, tentang peraturan-peraturan dan hukum-hukum Allah. Kadang membosankan. Tapi sesungguhnya setelah kita lewati beberapa waktu ke depan atau waktu kemarin, kita sedang diperlihatkan oleh Allah bagaimana penggenapan atas janji Allah di perjanjian baru. Kitab Imamat memegang peranan yang penting juga. Kita mengerti mengapa Yesus disebut sebagai terang, mengapa Yesus disebut sebagai roti hidup. Kemarin kita belajar tentang hal itu di kitab Imamat. Nah, hari ini kita akan mengakhiri kitab Imamat di pasal yang ke-27. Seperti apa akhir dari kitab Imamat ini? Mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta Roh Kudus membasuh bukan hanya mata jasmani kita, tapi juga hati kita, jiwa kita, terlebih roh kita, supaya mengerti betul akan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam mempelajari kitab Imamat ini. Kita sembah Dia, ya saudara. Kita agungkan nama Tuhan. Kita sembah Dia, Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Saat kami menyesal, Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyian syukur kami hanya untuk-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Bagi-Mu ya Allah pujian dan penyembahan kami. Pujian dan syukurku Hanya kepadamu Tuhan. ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Inilah Tuhan, di mana Tuhan menghendaki supaya hidup kami merupakan sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, kami sadar bahwa kami diciptakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mengakhiri pembelajaran kitab Imamat. Seperti Engkau menerangi kami sejak awal sampai dengan selesainya kitab Imamat ini, maka biarlah roh Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dengan demikian kami tetap akan melakukan segala perintah-perintah-Mu, seperti yang Tuhan pernah perintahkan kepada Musa dan dilakukan dengan setia oleh bangsa Israel. Demikianlah firman-Mu akan kami lakukan dengan setia, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan mendapatkan bagian berkat yang Tuhan sediakan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan persiapkan materi kita hari ini, yaitu Imamat pasal 27. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pasal terakhir dari kitab Imamat sebelum kita masuk ke kitab Bilangan. Nah, pada pasal yang terakhir ini, Allah memerintahkan kepada Musa untuk orang-orang Israel itu berjanji melakukan firman Allah. Makanya dalam perikopnya disebut sebagai membayar nazar, saudara.
Nah, seperti apa Allah berkeinginan supaya bangsa Israel berjanji melakukan seluruh firman Allah dan mereka bernasar bagi Allah? Mari kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Karena ini sampai dengan ayat 34, nanti ada ayat-ayat yang penting kita akan baca. Imamat 27, dari Perjanjian Lama halaman 141, demikian firman Tuhan. Membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal. Dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Ayat 7. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam. Dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu, imam harus menentukan nilainya. Nah saudara, mengapa kitab Imamat ini ditutup dengan perikop masalah membayar nazar? Ya. Pertama ingin saya sampaikan begini saudara, bahwa pesan dari firman Tuhan dari pasal 27 ini adalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang apa? Membayar nazar dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu ayat 30 sampai 33 itu tentang persepuluhan, persembahan persepuluhan. Yang terdiri atas peraturan-peraturan mengenai nazar. Yaitu tentang apa? Tentang orang-orang, tentang ternak, tentang rumah, tentang tanah, dan berbagai pengecualian terhadap peraturan-peraturan sebelumnya. Artinya begini, semua yang dilakukan oleh bangsa Israel itu harus dinyatakan kepada Allah. Karena begini saudara, beberapa orang Israel yang setia itu sangat terharu, sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Musa sejak zaman dia naik ke Gunung Sinai, mendapatkan hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah yang disampaikan kepada mereka. Mereka kagum. Mereka terpesona sampai tersentuh karena apa? Wow, ternyata kita punya Allah yang luar biasa seperti ini. Wow, ternyata kita betul-betul bangsa pilihan. Sampai Tuhan bukan hanya memberikan hukumnya, bukan hanya memelihara kita di padang gurun, tetapi Tuhan juga menyertai kita, bahkan tinggal di tengah-tengah kita, yaitu di kemah suci yang Musa buat atas perintah Tuhan. Nah, orang-orang yang sadar akan kebaikan Tuhan, orang-orang yang sadar akan tuntunan dan penyertaan Tuhan, mereka mengungkapkan isi hatinya. Untuk apa? Setia kepada Allah. Untuk membawa korban-korban kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Untuk tetap setia menjaga
hari-hari raya yang harus dirayakan. Dan mereka tetap setia kepada pemimpinan Musa dan Harun. Sebab mereka tahu ini betul-betul serius dari Tuhan. Nah, untuk mengantisipasi atas janji umat Allah kepada Tuhan, mengantisipasi ketika mereka berjanji kepada Allah, maka Allah itu menetapkannya sebagai sebuah nazar. Ya, nazar. Nazar itu apa, saudara? Nazar itu janji manusia kepada Allah jika doanya, jika apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi, maka manusia itu akan melakukan ini, melakukan itu, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu nazar. Contoh ya, contoh. Misalnya orang binasa itu begini. Tuhan, aku mau masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya begitu. Atau perguruan tinggi favorit misalnya. Aku rindu untuk bisa kuliah di situ. Ini seorang anak muda misalnya, bernasar. Aku rindu mendapatkan pendidikan di universitas itu, Tuhan. Nanti kalau aku bisa gol masuk ke situ, maka aku akan melayani Engkau di gereja di mana aku beribadah. Itu nazar. Tuhan, kalau sakit penyakitku sembuh, kalau sakit penyakitku ini dipulihkan Tuhan menjadi sehat kembali, aku mau melayani Engkau. Itu nazar. Tuhan, sekian lama aku mendambakan seorang anak. Aku lama sekali merindukan sebuah keturunan. Supaya generasiku ada penerusnya. Aku rindu Tuhan. Kalau istriku hamil dan melahirkan anak, aku bernasar, anak ini aku akan persembahkan kepadamu sebagai imam di kerajaanmu. Itu nazar. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Hana. Kalau dia melahirkan anak, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan betul, ketika Samuel lahir nanti jadi nabi besar di Israel, maka dipersembahkanlah Samuel kepada Tuhan. Itu nazar, saudara. Nah, saudara tahu, sepanjang perjalanan kitab Imamat ini, Allah menetapkan aturan-aturan, perintah-perintah. Bangsa Israel akan disertai, diberkati, dilimpahi dengan segala kebaikan-kebaikannya. Sehingga ketika ada mereka yang terharu, hormat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat Musa dan Harun, maka banyak orang berkata, Tuhan, kalau aku bisa masuk tanah perjanjian, aku akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Nah, mengantisipasi seperti itu, maka kitab Imamat ditutup dengan peraturan tentang membayar nazar. Ya, nazar. Sifat nazar itu, saudara, sebenarnya tidak diwajibkan. Nazar itu sebenarnya tidak diwajibkan. Tetapi kalau sudah diucapkan, harus ditepati. Dengan apa? Cermat. Ingat ya, nazar tidak diwajibkan. Tetapi kalau sudah diucapkan, harus ditepati dengan cermat. Artinya seperti apa yang diucapkan pada nazarnya waktu itu, demikianlah dia harus menepatinya seperti yang diucapkan. Dan pemenuhan nazar hanya dapat tercapai dengan membayarkan pada waktu itu ya harga yang ditetapkan oleh hukum di dalam rumah ibadah, yaitu kemah suci seperti yang Tuhan tetapkan. Tadi itu berapa sikal perak, berapa timbangan untuk anak laki-laki dan perempuan. Kalau umurnya sekian itu berapa, umurnya sekian itu berapa. Itu artinya manusia yang bernasar, orang yang bernasar harus memenuhi nasar sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan lewat Musa. Nah, nasar ini, saudara, itu bukti bahwa kita berjanji kepada Allah untuk tetap setia
di dalam mengiring pada Tuhan, menaati setiap perintah-perintahnya, melakukan setiap hukum-hukumnya. Kepada orang yang bernasar, Allah menghormati keputusannya. Dan bagi Allah, nasar harus ditepati. Seperti Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel, demikianlah bangsa Israel harus menepati janjinya kepada Allah. Demikian pula dengan kita. Seperti Allah menepati janjinya, setiap firman yang dijanjikan. Dia akan menjanjikan kelahiran juru selamat kepada manusia dan dibuktikan dengan kelahiran Yesus Kristus. Sehingga kalau kita percaya, kita berjanji untuk setia kepada Allah lewat iman kita kepada Yesus, itu harus kita lakukan. Kita tepati dengan cermat. Ini arti nasar itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, berjanji dalam nasar ini merupakan sebuah ikatan hubungan antara kita dengan Tuhan. Ikatan perjanjian, covenant antara umat dengan Allah. Ini ikatan yang kuat. Allah sangat senang dengan orang yang bernazar. Allah sangat menantikan anak-anaknya untuk bernazar. Walaupun itu bukan kewajiban. Tapi Allah ingin melihat komitmen anak-anaknya. Seperti Allah berkomitmen kuat untuk memberkati umatnya. Demikianlah kita sebagai umat harus berkomitmen kuat. Berjanji kepada Allah. Dan kita tepati nazar kita itu. Supaya apa? Supaya bukan hanya Allah yang dipermuliakan. Tapi bangsa-bangsa lain bisa melihat. Oh, seperti itu toh. Hubungan antara Allah dengan manusia. Yang mereka lihat. Hubungan antara Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub dengan bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain akan melihat bagaimana covenant Allah kepada bangsa Israel. Dan nasar bangsa Israel, janji bangsa Israel kepada Allah. Kalau dua-duanya ditepati, maka banyak bangsa akan melihat, oh, seperti itulah hubungan antara manusia dengan Allah yang begitu kuat dan eratnya. Seperti hubungan antara seorang suami dan istri yang kekal, abadi, sampai maut memisahkan. Mereka sedang berjanji satu dengan yang lain. Mereka saling mengikatkan komitmen untuk terikat satu dengan yang lain. Yang satu berjanji dan bernasar, yang lain berjanji dan bernasar. Demikianlah manusia dengan Allah. Allah sudah memberikan perjanjiannya, maka manusia juga harus berjanji kepada Allah. Ingat, perjanjian Allah dengan manusia itu atas inisiatif Tuhan. Dan itu mutlak serta mengikat. Sementara di manusia, kalau dia berjanji kepada Allah, bernazar, walaupun tidak wajib, tapi itu sifatnya apa, saudara? Bukti bahwa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasal terakhir dari kitab Imamat menggambarkan semua peraturan, semua hukum, semua arahan Tuhan. Baik bagaimana cara beribadah, cara hidup yang kudus, cara membawa korban. Semuanya sudah ditumpahkan Tuhan kepada mereka. Semuanya sudah dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa dan Harun. Bagian umat Israel adalah mengucap syukur, menaati aturan-aturan Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, dan berjanji untuk melakukannya. Itulah nazar yang dinantikan Tuhan. Israel melakukan hal itu, saudara. Memang sih tidak semua. Mengapa saya katakan tidak semua? Karena dari sekian banyak umat Israel yang bernazar, yang berjanji kepada Tuhan, itu tidak sebanyak yang melalaikan janjinya. Terbukti, saudara. Nanti di perjalanan di padang gurun banyak yang binasa.
banyak yang dibinasakan Tuhan di padang gurun. Kenapa saudara? Bukan karena Allah kejam semena-mena. Bukan karena Allah ngawur menghukum umatnya. Bukan karena Allah pilih kasih. Tapi Allah sudah dengan runtut, dengan tepat memberikan hukumnya. Tetapi bangsa Israel banyak yang tidak melakukan firman Tuhan. Banyak yang bernasar dan berjanji tapi tidak menepati. Disitulah murka Allah terjadi. Dari jutaan orang yang keluar dari Mesir, dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Selama perjalanan Allah menuntun umatnya. Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Kelaparan mereka terobati karena mana setiap pagi turun. Kehausan mereka dipuaskan karena selalu ada air. Dihalaukan para musuh-musuh Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, diberikan hukum-hukumnya, mereka tersentuh, mereka terharu, mereka berjanji dan bernasar. Tetapi sayang, banyak yang mengingkari nasar dan janjinya. Dan mereka dibinasakan di padang gurun. Hanya ada 2 manusia, angkatan pertama yang keluar dari Mesir, yang boleh masuk tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Yang lain mati di padang gurun. Yang keluar dari Mesir itu. Yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 orang manusia, yaitu Kaleb dan Yosua. Selebihnya mereka adalah yang lahir di padang gurun, generasi kedua. Anak-anak yang dibantai Tuhan. Anak-anak yang dibinasakan oleh Tuhan. Orang tua mereka bernasar tapi tidak menepati. Berjanji tapi tidak menepatinya. Disuruh taat tapi mereka berontak. Disitulah Allah membinasakan mereka. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari Imamat 27 ini? Ketika saudara sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dijawab setiap doa-doa saudara. Kalau saudara berjanji, apalagi bernasar, itu sifatnya mengikat saudara. Tepati nasarmu, tepati janji-janjimu. Setepat Allah menggenapi janjinya, demikianlah setepat itu pula kita membayar nasar kita kepada Tuhan. Mari renungkan, apa yang pernah engkau nasarkan kepada Tuhan? Apa yang pernah engkau janjikan kepada Tuhan? Tuhan, kalau tokoku dibuat rame, aku akan membagikan berkat kepada banyak orang. Apakah sudah kau tepati? Tuhan, kalau penyakitku disembuhkan, aku sehat kembali, aku akan melayani engkau. Sudahkah ditepati? Tuhan, kalau anakku lulus dengan baik, masuk ke perguruan tinggi yang terbaik, aku akan semakin cinta engkau. Apakah sudah ditepati? Kalau belum, ini waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Mengingat nasarmu, mengingat janjimu, supaya Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita dibantai Tuhan, dibinasakan Tuhan, karena tidak membayar nasar kita, tidak menepati janji kita, dan tidak mengikuti firman, hukum, dan ketetapan Allah. Saya percaya, di akhir kitab Imamat ini, kita dicelikkan oleh Tuhan untuk semakin mencintai Bapa, mencintai Yesus, dan menghormati Roh Kudus, supaya berkat yang dijanjikan digenapi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, dengan selesainya kitab Imamat ini, kami mengerti sekarang, Allah kami adalah Allah perjanjian. Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Dan Tuhan minta kepada bangsa Israel, kalau mereka berjanji dan bernasar, mereka harus menepatinya. Membayar nasar seperti apa yang diucapkan. Allah sedang menanti itu. Allah sedang mengharapkan itu.
walaupun sifatnya tidak mengikat, tapi kalau ada orang bernasar itu bukti mereka mengasihi Tuhan dan semakin kuat hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak, ingatkan kami, kalau ada nazar-nazar atau janji-janji yang belum kami tepati, ingatkan kami ya Tuhan. Kami gak mau dihukum Tuhan, kami gak mau dibinasakan Tuhan seperti bangsa Israel, dibinasakan di padang gurun. Kami gak mau seperti itu Tuhan. Kami mau menjadi umat yang setia, taat melakukan hukum-hukum-Mu. Terima kasih. Sepanjang kitab Imamat ini kami mengerti sekarang betapa kudusnya Allah. Dan betapa kami harus hidup kudus dengan standar kekudusan Allah bagi umatnya. Terima kasih untuk kitab Imamat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia taat kepadamu. Ajar kami menghampiri Engkau dengan kekudusan kami. Ajar kami membawa korban-korban persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan tetap bersuka cita, bergairah untuk menyambut kitab yang baru, yaitu kitab Bilangan yang akan kita pelajari. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati mereka semuanya yang taat dan setia, yang haus akan kebenaran firman Allah, yang setia untuk selalu mengikuti pelajaran-pelajaran firman Allah ini. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, umur panjang di tangan mereka, kekayaan kehormatan di tangan kiri mereka, dan apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam perjamuan kawinan domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat bertemu kembali di dalam kitab yang baru, yaitu kitab Bilangan. Tuhan Yesus memberkati.